Saat teduh hari ini sungguh wow sekali berbicara tentang sorga. Ada dua dalam hidup ini yang tidak akan pernah kita mengalami lebih dahulu. Yaitu yang pertama kematian. Kita tidak akan pernah mengatakan aku pengalaman mati, tidak akan pernah. Bukan mati suri ya maksudnya. Yang kedua tempat kekekalan, sorga atau neraka. Kita tidak akan pernah mengatakan saya wis pengalaman ke sorga atau neraka, tidak ada. Sekalipun tidak berpengalaman mati, tidak berpengalaman pernah pergi ke sorga atau neraka, bukan berarti kita tidak tahu sama sekali. Abaikan ya saudara, abaikan cerita orang yang mengklaim pernah naik turun sorga atau neraka. Abaikan, sebab cerita itu hanya sebatas ilusi. Satu-satunya yang berasal dari sorga lalu turun ke bumi, mati, bangkit, hidup selayaknya manusia di bumi, setelah itu naik lagi ke sorga, hanya Tuhan Yesus. Saudara harus percaya hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja, lainnya tidak ada. Perkara kematian dan tempat kekekalan, sorga atau neraka, tidak harus berpengalaman. Kita akan tahu sebab diberitahu oleh Alkitab dan oleh Tuhan Yesus sendiri. Iman membuat kita mempercayai apa yang disampaikan Alkitab dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Maka tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu. Ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku, bahwa ku tinggal bersamamu. Saat teduh kita hari ini dari Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Demikian sabda Tuhan. Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 5.
Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saya ingin memulai saat teduh tentang surga yang menakjubkan itu dengan ajaran tentang gereja. Saudara yang melalui proses katekisasi pasti paham, atau minimal ingatlah ajaran tentang gereja. Saudara akan bergereja yang sehat dan benar bila saudara memahami ajaran tentang gereja. Yang pertama ya saudara, kalau ngomong surga, nama lainnya kerajaan Allah. Nama lainnya gereja yang invisible. Artinya gereja yang tidak tampak, yang tidak kasat mata manusia. Kalau ngomong gereja, orangnya. Gereja merupakan persekutuan dari orang-orang pilihan yang telah dipanggil Roh Allah. Disebut tidak kelihatan saudara karena wujudnya dalam naturnya yang suci. Beriman murni dan tidak tampak oleh mata manusia. Melibatkan orang kudus bukan hanya di bumi, tapi semua orang pilihan sejak permulaan dunia. Semua anggotanya hanya tampak di mata Allah. Saya ulangi ya saudara, gereja invisible, sorga kerajaan Allah, tampak di mata Allah. Hanya tampak di mata Allah anggotanya. Kita semua harus menuju gereja invisible ini. Jangan pernah berpikir bahwa kita bergereja ini cukup ketika di bumi saja. Jangan, pikiran seperti itu salah. Kita harus mengarahkan pikiran kita mulai saat ini. Kita semua sedang menuju gereja invisible atau sorga atau kerajaan Allah. Untuk sampai pada gereja persekutuan orang-orang kudus yang dipanggil oleh Roh Allah, yang artinya melalui firman, maka kita pasti melalui yang namanya gereja lokal. Gereja lokal adalah gereja yang berada di satu tempat atau kota. Gereja lokal kita adalah GKT Banyuwangi, yang selalu diajarkan sebagai ibu rohani. Kalau kita percaya bahwa Allah adalah Bapa kita, maka kita mengakui bahwa gereja adalah ibu rohani kita yang melahirkan kita secara rohani, yang merawat pertumbuhan kita ke dalam kerohanian kita. Keluar dari gereja sama artinya keluar dari Kristus, sebab kepala gereja adalah Kristus. Menolak gereja sama dengan menolak Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa saudara harus tetap berada dalam gereja lokal, persekutuan orang-orang kudus lokal yang memberi makanan rohani bagi saudara. Persoalannya apakah kita paham? Harapan saya semoga semoga paham. Kalaupun dulunya tidak paham, sekarang paham. Tapi begini saudara, di masa pandemi ini yang melahirkan banyak channel YouTube dari berbagai gereja, semua nyaris punya YouTube dan bisa diakses oleh siapa saja. Pertanyaannya, apakah salah mengikuti YouTube gereja lain? Saya akan menjawab dengan tegas, tidak salah. Tapi saya ingin meletakkan ajaran tentang gereja ini dengan sebagaimana seharusnya, begitu saudara. Jika kita percaya sorga atau yang disebut gereja invisible, maka tidak bisa dihindari kita juga harus percaya gereja lokal atau ibu rohani. Yang namanya ibu rohani atau gereja lokal itu yang memberikan makanan rohani kepada siapa? Anggota gereja. Sekali lagi ya saudara, saudara diberi makan oleh ibu rohani dengan makanan rohani yang sama. Jelas ya? Ibu rohani memberikan makanan rohani sehingga rohani saudara-saudara tumbuh bersama-sama sesuai dengan menu rohani yang diberikan. Kalau
kalau saudara menikmati menu rohani dari ibu rohani saudara, maka saudara akan dibentuk menjadi satu kesatuan tubuh Kristus di dalam gereja lokal tersebut. Pikiran dan perasaannya sama seperti yang Roh Allah berikan melalui makanan rohani itu. Ngerti ya? Jelas ya? Persoalannya lagi, mengapa kok tidak terjadi? Tidak terjadi seperti yang diharapkan. Mengapa kok pikiran dan perasaan masih bercampur aduk, masih masing-masing? Begini saudara, memang mendengar, tapi tidak mengerti. Itu sudah persoalan. Atau ada yang mengatakan, gak sempat dengar. Yang lebih celaka lagi, gak tertarik untuk mendengarkan. Baru lihat judulnya, sudah ngantuk. Lebih tertarik ke YouTube gereja lain. Aduh sibuk, gak mari-mari. Atau berhenti untuk bertumbuh. Berhenti untuk belajar dan menyelidiki. Apa akibatnya saudara? Lambat terjadinya kesatuan tubuh Kristus. Puluhan tahun menjadi Kristen ya gitu saja. Tidak bergairah untuk hidup dalam persekutuan di gereja lokal. Maunya langsung ke gereja invisible, maunya langsung ke surga. Saudara, semoga kita semua disadarkan untuk sampai pada gereja invisible atau surga. Tetap melalui gereja lokal atau ibu rohani. Sebenarnya masih ada ajaran gereja yang lain, gereja universal, militan, triumphant, visible. Semoga saudara-saudara diberikan hasrat dan ketertarikan untuk mempelajari kembali dan bagaimana mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Ajaran-ajaran ini bisa dibahas dalam kelompok pemuritan saudara. Sekarang kembali tentang surga atau gereja invisible. Seluruh anggotanya hanya tampak di mata Allah. Anggotanya adalah orang pilihan Allah sejak permulaan dunia. Menurut Sarah, anggota gereja invisible yang tampak di mata Allah itu apanya? Pelayanannya kah? Persembahannya kah? Karunianya kah? Atau apa? Kita menemukan jawabannya dari Lukas 18 ayat 8. Ya, ia akan menjawab mereka dengan segera. Tetapi persoalannya ialah, apabila aku Mesias, ini terjemahan lain. Apabila aku Mesias kembali, berapa banyak orang akan kudapati beriman? Ya saudara, soal iman. Maka sekarang cobalah jujur di hadapan Allah. Ukur dengan firman-Nya. Uji dengan solus Kristus. Apakah saudara punya iman yang benar? Lalu lanjutkan dengan pertanyaan ini. Jika saya punya iman, apakah selama ini saya telah memelihara iman saya? Iman harus dipelihara saudara. Ukuran di mata Allah itu iman. Iman yang sudah diterangkan dalam seluruh Alkitab. Bukan iman ukurannya dewek-dewek. Bukan. Iman yang dimaksud iman yang Alkitabiah. Semoga saudara diberikan iman yang Alkitabiah. Karena itu, tetaplah pelihara iman saudara. Iman dipelihara hanya dengan firman. Selamat ulang tahun Sania Octaviana Halim, anak Hanesa Chandra dan Ibu Lim Julian. Kiranya Roh Kudus memberikan benih iman yang hidup. Selamat ulang tahun. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kembali tentang surga atau gereja yang invisible. Gereja yang hanya tampak di mata Allah, yaitu iman. Saat ini ya Tuhan, kami memohon agar kami semua diberikan hasrat untuk memelihara iman sebagaimana yang Alkitab telah ajarkan. Agar kami semua tidak lagi memakai ukuran manusia dalam mendefinisikan iman. Tetapi kembali pada iman dalam ukuran Allah. Berdoa untuk Sania Octaviana Halim, Hanesa Chandra dan Ibu Lim Julian yang saat ini berulang tahun. Mohon Tuhan mengasihani dan memberikan kemurahan sehingga iman yang Tuhan sudah karuniakan pada mereka akan mereka pelihara dengan setia melalui firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.